Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Kembali bertemu dengan saya, Mas Nurkolis, dalam episode Segenggam Bara Semangat Para Pejuang. Dan sebagai pembuka kalimat, tentunya tak lupa sebuah harapan dan doa semoga para pemirsa sekalian senantiasa mendapatkan limpahan berkah, kebaikan dan kesehatan serta keselamatan dari Allah SWT, Tuhan yang maha berkehendak di atas segalanya. Para pemirsa sekalian, pagi itu tepat di awal bulan Juli tahun 2022 merupakan suatu hari yang sangat spesial bagi saya. Cahaya matahari pagi kala itu begitu cerah, udara yang berhembus terasa begitu segar, seolah-olah menggambarkan perasaan saya saat itu. Dan tentunya juga merupakan suatu momen kebahagiaan dan rasa syukur yang dirasakan oleh hampir lebih dari 60 orang calon mahasiswa pasca sarjana program Magister Kesehatan Universitas Mula Warman yang tersebar di beberapa kota dan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Timur saat itu. Saat itu, tepatnya di awal bulan Juli tahun 2022, kami mendapatkan surat pemberitahuan kelulusan penerimaan calon mahasiswa baru yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman tertanggal 1 Juli tahun 2022 nomor 66/SK/2022 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Iwan M. Ramdan, Eskep Mkes. Dan tentunya ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga, suatu kebahagiaan yang mungkin tidak terwakilkan dengan untaian kalimat dan kata-kata, dan suatu rasa kebanggaan yang menggetarkan dada dan menghentakkan rasa. Dan bagi saya pribadi, ini adalah suatu jawaban dari serangkaian doa panjang dan pengharapan yang sudah hampir 10 tahun lebih menantikan saat-saat seperti ini. Dan alhamdulillah, setelah melalui serangkaian proses dan tahapan demi tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus, akhirnya hari itu kami resmi ditetapkan sebagai mahasiswa baru di program Magister Kesehatan Universitas Mula Warman yang menjadi kebanggaan masyarakat di bumi etam ini. Para pemirsa sekalian, menurut saya ilmu itu ibarat cahaya yang bisa menerangi segenap kegelapan di alam marca pada ini. Sedangkan semangat, tekad, niat, dan keteguhan hati dan sikap pantang menyerah dalam menjalani sebuah proses yang panjang dan melelahkan ibarat bara api yang tidak boleh padam dan harus senantiasa dijaga di saat datangnya tiupan angin bahkan badai yang tidak tentu dari mana arah datangnya sampai titik akhir dari sebuah perjuangan. Dalam menggapai suatu harapan yang mulia dan menjawab teka-teki takdir yang telah menjadi ketetapan dari Tuhan. Karena di sana ada sebuah janji yang telah menjadi sebuah ketetapan bahwa hamba yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat lebih tinggi, dan menuntut ilmu adalah sebagian dari ibadah dan amal kebaikan, insya Allah. Para pemirsa sekalian, sore itu sekitar ba'da sholat asar, kulangkahkan kakiku melewati gerbang utama universitas yang sudah lebih dari setengah abad berdiri kokoh menghasilkan ribuan generasi-generasi muda yang telah, sedang, dan akan memberi warna masa depan pada negeri ini. Cahaya matahari sore yang terasa agak sedikit terik tidak menyurutkan langkah kaki ini untuk terus melangkah, menyongsong sebuah harapan. Menapak tilas sambil berjalan kaki, tak luput indera penglihatan saya untuk mengamati keadaan di sepanjang rute jalan menuju kampus ungu itu. Sesekali terlihat beberapa mahasiswa yang masih aktif melakukan kegiatan di kampus masing-masing. Semenjak 10 tahun yang lalu saya meninggalkan kampus ini, ternyata telah banyak hal-hal yang berubah. Walaupun di beberapa tempat, bangunan-bangunan megah di universitas ini masih berdiri kokoh, seolah-olah tidak rela sekejap pun luput untuk menjadi saksi bisu dari ribuan generasi-generasi yang sedang berproses untuk menempa diri dalam upaya untuk membangun suatu kejayaan negeri kelak setelah mereka lulus nanti. Para pemirsa sekalian,
Saat itu benar-benar menjadi sebuah momen yang tidak dapat terlupakan. Berbagai rasa yang tidak menentu antara rasa bahagia, senang, dan deg-degan campur aduk menjadi satu. Sore itu saya bertemu dengan teman-teman baru. Walaupun separuh dari kelas tersebut adalah teman-teman lama, serombongan pasukan segelar sepapan dari Kabupaten Kutai Timur. Sore ini merupakan akan menjadi sebuah awal yang sangat mengesankan. Menjadi sebuah ajang reuni bagi teman-teman yang telah lama dikenal dan akan menjadi sebuah ajang mengikat tali silaturahmi antara sesama mahasiswa angkatan pertama di program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda. Hiruk pikuk dan riuh rendah mewarnai suasana kelas di senja yang bersejarah itu. Dalam diri aku berucap, "Ya Allah, saat ini aku sudah menjadi mahasiswa baru. Ya Rob," pekikku dalam hati. Tak terbayangkan dalam hati, anak petani yang tumbuh dan besar di lereng bukit di wilayah Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur ini telah Engkau takdirkan untuk dapat menjadi bagian dari puluhan mahasiswa baru, orang-orang yang sangat luar biasa dan hebat di bidangnya ini. Yang tentunya pada masing-masing tersimpan suatu harapan dan doa untuk dapat mengejar takdir terbaiknya, insya Allah. Dan sore itulah kami mahasiswa baru pasca sarjana program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman memulai kegiatan perkuliahan perdana di sore yang bersejarah itu, dengan bertemu dengan Bapak Dekan dan dosen-dosen kami yang tentunya sangat luar biasa bagi kami. Sungguh ke depan kelas kami ini akan menjadi sebuah kelas yang istimewa, yang sangat unik dan tentunya seru, heboh dan menarik, dengan komposisi mahasiswa yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu kesehatan yang beraneka ragam, dari kelompok umur remaja hingga paruh baya dengan berbagai bakat, hobi, dan talenta yang bervariasi, dan dari background pekerjaan yang beraneka ragam. Tentunya ini akan memberikan warna tersendiri di kelas angkatan pertama ini. Para pemirsa sekalian, berikut ini adalah sekilas informasi dan sejarah singkat terkait dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Diawali tahun 2004, beberapa praktisi kesehatan mulai merasakan adanya kebutuhan terhadap tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, terutama untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya. Kemudian dipelopori dan diinisiasi oleh beberapa dosen FKIP, kemudian direspon oleh Rektor Universitas Mula Warman dengan membuka konsentrasi ilmu kesehatan masyarakat di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Pada tahun 2004, pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan pembukaan program studi ilmu kesehatan masyarakat jenjang strata 1 atau S1 di Universitas Mula Warman Samarinda dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan. Masing-masing melalui surat rekomendasi nomor 460/2-Romawi11/2004 dan nomor 848-718-PSTK-2-2005. Pada tanggal 7 Juni 2004, konsentrasi ilmu kesehatan masyarakat dibuka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mula Warman nomor 154/OT/2004 tentang pembukaan konsentrasi ilmu kesehatan masyarakat S1 pada program pendidikan Dokter Universitas Mula Warman. Berdasarkan hal tersebut, konsentrasi kesehatan masyarakat berada di bawah naungan program studi kedokteran Universitas Mula Warman. Pada bulan Juni 2004, kuliah perdana mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman dilaksanakan. Kelas angkatan 1 dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A terdiri dari 50 orang dan kelas B terdiri dari 50 orang. Pada tahun 2005, status konsentrasi ilmu kesehatan masyarakat berubah menjadi program studi ilmu kesehatan masyarakat yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti dengan nomor 2005-D-T-2005 dengan jenjang pendidikan strata 1 atau S1, pendirian program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Mula Warman
dilatar belakangi oleh beberapa pandangan strategis, yaitu masalah globalisasi, otonomi daerah, pembangunan kesehatan, dan kemandirian perguruan tinggi. Pada tahun 2007, izin penyelenggaraan program studi ilmu kesehatan masyarakat diperpanjang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat nomor 1413-DT-2007 tanggal 8 Juni tahun 2007 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi IKM pada Universitas Mula Warman. Pada tanggal 22 Mei tahun 2008, Fakultas Kesehatan Masyarakat memperoleh peningkatan status dari Unit Pelaksana Teknis atau UP menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Mula Warman nomor 230/DT/2008 atas persetujuan Dirjen Dikti tentang peningkatan status program studi kesehatan masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia berdasarkan BAN/PT nomor 447-BAN/BAN/S/R/S/Romawi 11/2014 dengan peringkat akreditasi B dengan nilai 321. Adapun visi dan misi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman adalah sebagai berikut. Visi: menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat terbaik di Regional Tengah 2 Indonesia tahun 2022 dan mampu berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang unggul berbasis hutan tropis, lembab, dan lingkungannya. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berakhlak, unggul, kreatif, berintegritas, dan profesional, serta semakin mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan kekuatan internal untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua adalah mendorong penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi yang berkualitas, inovatif, serta aplikatif yang diselaraskan dengan tantangan, permasalahan, dan kemajuan dalam bidang kesehatan masyarakat yang berbasis pada hutan tropis lembab, tropical rainforest, dan lingkungannya. Yang ketiga adalah memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM berkelanjutan dari aspek ilmu pengetahuan, kesehatan, perubahan perilaku atau sikap, dan peningkatan kualitas pendidikan, serta kualitas tridharma perguruan tinggi dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi lembaga. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dan keahlian peserta didik atau mahasiswa melalui 8 kompetensi kesehatan masyarakat, yaitu Analysis and Assessment, Policy Development and Program Planning, Communication Skill, Culture Competency, Local Wisdom, Community Dimension of Practice, Basic Public Health Science, Financial Planning and Management, Leadership and System Thinking, serta menyatukan langkah atau koordinasi erat dan memperluas akses terhadap teknologi komunikasi. Yang kelima adalah menyelenggarakan penjaminan mutu akademik fakultas secara berkelanjutan sebagai dasar menentukan kebijakan dan menjamin peningkatan mutu program studi. Dan yang keenam adalah mendirikan program studi Magister Kesehatan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap tenaga kesehatan masyarakat yang berstrata 2. Dan akhirnya, seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 235/E/0/2022 tentang izin pembukaan program studi kesehatan masyarakat program Magister pada Universitas Mula Warman di Kota Samarinda, kami saat ini mahasiswa-mahasiswi baru pasca sarjana program Magister Kesehatan FKM Umul Angkatan Pertama tahun 2022 berkesempatan untuk menjalani proses pendidikan di kampus ungu ini hingga beberapa tahun ke depan. Demikian para pemirsa, sekelumit cerita di pagi ini. Senantiasa berpikir positif, kreatif, inovatif, dan produktif. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia.
Salam sehat dan salam bugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.